Ini saya mengucapkan ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semua karena di sini tidak ada bapak-bapaknya, jadi saya menyebutkannya ibu-ibu yang cantik-cantik yang hebat-hebat. Amin. Mohon izin nanti acara ini saya upload di tugas saya, jadi ada wajah-wajah ibu nanti di sana. Hari ini saya ingin berbagi yang sudah saya dapatkan selama ikut CGP ini, CGP Angkatan 9. Kebetulan di dalam modul ke 1.4 ini saya ada program untuk berbagi yang sudah saya dapatkan. Silakan Bapak. Terima kasih kedatangannya Bapak. Modul 1.4 ini berhubungan dengan budaya positif. Jadi budaya positif ini kalau saya lihat, saya perhatikan di SMP kita, di sekolah kita itu sudah sangat berjalan dengan baik, ya, sudah sangat berjalan dengan baik. Baik. Selanjutnya, apa itu budaya positif? Yang pertama, tujuan dari kegiatan ini saya ingin mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang kita ingat semboyan beliau, ingatkan Susilo, ingatkan Amangkasa, Tuturi, seperti itu. Jadi filosofi beliau intinya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, seperti itu. Dan sekolah kita sudah menjalani itu karena sekolah kita sekolah penggerak. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan ada beberapa poin. Salah satunya adalah konsep utama tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan keras. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Wah, kira-kira apa ya? Ada bahasa restitusi. Saya juga awalnya bingung, setelah mempelajari, oh ternyata modelnya seperti ini. Baik, selanjutnya, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sekolah kita sudah menjalani itu. Salah satunya adalah setiap Jumat kita sudah melaksanakan ada Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat beriman. Dan mata pelajaran itu sudah mengacu ke berpihakan pada murid. Salah satunya adalah mengutamakan kreativitas anak-anak, terutama pada bahan daur ulang. Ini ada beberapa momen yang sudah saya dokumentasikan. Selanjutnya, budaya positif apabila dapat berkembang dengan baik pada murid, ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua. Karena apa? Budaya positif itu tidak bisa kita kelola di sekolah saja, harus ada imbasnya di dalam rumah. Jadi ketika anak sudah berperilaku positif di sekolah, di rumah juga. Terus yang selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. Yang ketiga, murid terbiasa dengan pola hidup teratur. Keempat, mengembangkan percaya dirinya dan tanggung jawab. Selanjutnya, menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan karakteristik positif pada murid. Jadi nanti terakhir ini menumbuhkan karakteristik itu dia sudah menjadi semacam gaya hidup positif. Dan itu tercermin di program kita sebagai sekolah penggerak adalah mengedepankan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi nanti larinya ke sana. Selanjutnya, apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar di sini yang pertama adalah dalam membangun budaya positif,
Sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif, aman, nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan rasa mandiri dan tanggung jawab. Artinya di sini lingkungan sekolah mendukung anak belajar. Salah satu contoh misalnya sekolah tidak bersebelahan dengan sebuah pabrik, karena mungkin suaranya bisingnya seperti itu. Salah satu contoh. Jadi sekolah ditempatkan di daerah yang nyaman. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya dan gaya belajarnya. Di sini sekolah kita sudah menjalankan itu. Jadi belajar dengan metode berdiferensiasi, sekolah penggerak SMP Negeri 7 Arah Selatan sudah menjalankan itu. Selanjutnya, kita bahas satu-satu. Tadi sudah paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru, dalam hal ini wali kelas, dan murid, agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi ada semacam, kalau di sini disebut kesepakatan kelas. Kalau sekarang kita sebutnya keyakinan kelas. Jadi kenapa saya di sini mengundang Bapak Ibu wali kelas, karena nanti ada timbal baliknya di sana, kita membuat kesepakatan dengan anak-anak di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita juga yang ada di sini. Jadi bukan hanya berfokus pada anak. 5 kebutuhan dasar itu adalah yang pertama, bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup ini berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman serta kesehatan. Jadi kalau di dalam pelajaran IPS, kebutuhan pokok primer ya, kebutuhan pokok ya, primer. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Manusia membutuhkan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Jadi